berikutnya kami persilakan Ibu Suntaman yang akan dijawab nanti oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapinya kalau kita ini diajak curhat sama teman tentang keluarganya, aib keluarganya, lebih khusus ke suami gitu Ustadz. Baik. Ya, Itu aja Ibu? Ya. Nah ini persis tadi yang diceritain Ustadz Tile tadi ya. Ada ibu-ibu jamaah nanya keluarga ke Ustadz Tile. Ustadz Tile jawab, udah ke Ustazah aja begitu ya Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz Riza Muhammad untuk jawabannya. Ternyata tidak semua gibah itu dilarang. Ada gibah yang diharamkan, ada gibah yang dianjurkan. Emang lu mesti ngomongin dia. Ibu, gibah itu ada yang diperbolehkan loh. Selama tujuan dari gibah itu, kalau saya meminjam istilah Ustadz Tile, innamal a'malu binniyat, untuk menyelamatkan orang lain. Jangan ya, tolong jangan ikut programnya dia. Karena apa? Dia sudah bawa uang banyak orang. Uangmu ini bisa dibawa juga, itu boleh. Karena tujuan gibah ini untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan dosa dan maksiat. Tujuannya jelas. Karena ada tujuan kebaikan. Itu gibah yang diperbolehkan. Yang kedua, gibah untuk mencari solusi. Nah, kalau ada teman datang minta solusi sama kita, kemudian ia cerita yang sesungguhnya, maka ada kontrak yang harus ibu lakukan dengan dia untuk tidak menyampaikan cerita ini juga kepada orang lain. Jangan ngomong-ngomong loh ya. Tapi kadang ibu gak begitu. Besoknya pas lagi di arisan. Ya Allah, kan gak boleh ya. Artinya apa? Anda boleh mencari seseorang, guru, narasumber, ustadz yang dipercaya untuk mencari solusi, boleh. Tapi pastikan ustadz itu tidak ember. Nggak tumpah cerita Anda. Dia bisa menyimpan rahasia dan dia paham kalau itu aib yang harus dijaga. Maka ketika kita menyampaikan cerita yang mengandung aib keluarga tapi dalam rangka solusi untuk mencari jalan keluar, hukumnya adalah boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak ada niat, nggak ada kepentingan, ibu duduk bertingkat. Emak satu di sini, emak dua di sini. Sambil cari kutu ngomongin siapa? Nggak ada manfaat, nggak ada cerita, nggak ada macam-macamnya. Ini yang disebut ghibah yang diharamkan. Maka melihat pertanyaan tadi, kita kembalikan kepada syariat. Ghibah yang ibu lakukan selama itu dari teman untuk mencari solusi, dan ibu bisa menjaga rahasianya dengan baik berdasarkan hadis Rawahul Muslim yang tadi saya sampaikan 2699, man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menjaga aib saudaranya, maka aibmu juga akan terjaga. Maka tidak apa-apa menerima cerita dari orang lain dalam rangka solusi. Jemaah, selain konteks itu ada lagi enggak ghibah yang diperbolehkan? Ghibah yang sudah menjadi rahasia umum, iya kan? Kasus korupsi artis B, iya kan? Sekian triliun, itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita ikut nimbrung menggibah, bagaimana konteksnya? Karena sudah bukan merupakan rahasia lagi, maka kita boleh menggibahkan kalau ada manfaatnya saja. Ya,
untuk education dan pendidikan. Jangan korupsi ya nak, jangan ya. Karena merugikan umat dan merugikan bangsa. Nah, inilah konteks gibah yang diperbolehkan oleh agama. Selama niatnya karena Allah mencari solusi dan untuk mengingatkan orang pada jalan kebaikan, ini masuk dalam amal ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah diperbolehkan. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Itulah yang ada quotes yang mengatakan ketika kita titip uang ke orang itu biasanya berkurang. Tapi kalau titip omongan ke orang biasanya bertambah. Nah itulah mungkin menjadi evaluasi tersendiri bagi kita. Nah kita masih akan ada sesi tanya jawab lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.